warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Losmawe, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 6, jurusan Ekonomi Syariah kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan SNPK 2025 dengan tema Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Strategi Pengembangan Daya Saing Usaha, dan dengan judul materi presentasi yaitu Peran Ekonomi Kreatif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Era Digital. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ekonomi kreatif menyumbang 3% dari PDB global dan menciptakan lebih dari 30 juta lapangan kerja. Maksudnya, 3% dari PDB global artinya dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dunia, produk domestik bruto global sebanyak 3% berasal dari sekitar ekonomi kreatif. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif bukan hanya sektor kecil, tapi memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian dunia. Kedua, di Indonesia, kontribusi mencapai 1.100 triliun rupiah dengan sektor kuliner, fashion, dan kriya sebagai penyumbang utama. Maksudnya, kontribusi 1.100 triliun rupiah menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbangkan nilai yang sangat besar terhadap produk domestik bruto. Angka ini mencerminkan besarnya peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kuliner, fashion, dan kriya disebut sebagai penyumbang utama karena tiga sektor ini memiliki aktivitas ekonomi yang sangat tinggi, baik dari segi produksi, konsumsi, maupun ekspor. Tiga, peran signifikan dalam ekspor produk kreatif melalui e-commerce dan platform digital. Maksudnya, pelaku usaha kreatif ini tidak lagi terbatas pada dasar lokal karena mereka bisa menjual produknya ke pasar internasional hanya dengan menggunakan internet. Platform digital memberikan akses yang lebih mudah, murah, dan luas untuk memasarkan produksi ke luar negeri tanpa perlu membuka toko fisik dengan negara lain. Ini membuat produk kreatif Indonesia dikenal dan diminati secara global sekaligus meningkatkan devisa negara. Peran ekonomi kreatif dalam inovasi dan UMKM. Yang pertama, menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang adaptasi terhadap perubahan zaman. Yang kedua, menawarkan solusi atas pengangguran dengan membuka peluang usaha baru, khususnya untuk generasi muda dan UMKM. Yang ketiga, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat identitas budaya lokal. Digitalisasi sebagai ekonomi kreatif. Yang pertama, e-commerce dan marketplace. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah membantu banyak pelaku usaha kreatif dalam memasarkan produk mereka ke konsumen yang lebih luas. Selain itu, platform global seperti Etsy dan Amazon juga memungkinkan produk kreatif lokal untuk dipasarkan ke pasar internasional. Yang kedua, media sosial dan digital marketing. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi alat pemasaran utama bagi pelaku ekonomi kreatif. Melalui konten visual yang menarik, para pelaku usaha dapat membangun merek mereka, meningkatkan engagement dengan konsumen, dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, teknologi blockchain dan NFT. Dalam industri seni dan musik, teknologi blockchain dan non-fungible tokens atau NFT telah membuka peluang baru bagi seniman untuk memonetisasi karya mereka secara langsung tanpa melalui perantara. Yang keempat, Artificial Intelligence atau AI dan Augmented Reality atau AR. Teknologi AI dan AR telah digunakan dalam berbagai sektor ekonomi kreatif seperti desain grafis, fashion, dan industri film.
untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif bagi konsumen. Tantangan dan peluang dalam ekonomi kreatif yang pertama ada akses terhadap pendanaan masih terbatas, terutama bagi UMKM. Yang kedua, kurangnya literasi digital menjadi hambatan adopsi teknologi. Yang ketiga ada lemahnya pelindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang keempat, ketatnya persaingan produk kreatif di pasar global. Peluang strategi dan rekomendasi kebijakan. Yang pertama, peluang konsumsi dan dukungan lokal, yaitu meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal dan budaya. Gerakan Bangsa Buatan Indonesia memperkuat pasar domestik. Yang kedua, tumbuhnya ekosistem dan akses global. Ekosistem startup dan inkubator kreatif berkembang pesat. Peluang besar menembus pesawat internasional lewat platform digital. Yang ketiga, akses pembiayaan dan literasi digital. Perluasan akses pembiayaan melalui kredit, hibah, peningkatan pelatihan digital hingga ke wilayah terpencil. Yang keempat, perlindungan HKI dan fasilitas ekspor, yaitu penguatan sistem HKI dan penegakan hukum atas pelanggaran. Peran strategis pemerintah sebagai enabler. Yang pertama, pemerintah sebagai fasilitator ekosistem usaha kreatif, termasuk menyediakan Creative Hub. Yang kedua, menjembatani pelaku usaha dengan lembaga keuangan alternatif. Yang ketiga, mendorong pendekatan lokalitas dalam pengembangan kebijakan ekonomi kreatif. Pendidikan dan nation branding. Yang pertama, kurikulum berbasis keterampilan sejak dini untuk mencetak talenta kreatif. Yang kedua, ada dukungan untuk sekolah vokalis dan politeknik berbasis industri kreatif. Yang ketiga, ada penguatan brand nasional lewat budaya, seni, musik, dan fashion sebagai alat diplomasi budaya dan penggerakan devastasi. Penguatan infrastruktur dan kolaborasi pentahelix. Yang pertama, pemerataan akses internet cepat, pelatihan digital. Yang kedua, peta potensi ekonomi kreatif lokal sebagai basis pengembangan sektor. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, akademis, pelaku usaha, komunitas, dan media melalui pendekatan pentahelix. Kesimpulannya, ekonomi kreatif berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan penguatan identitas budaya lokal. Digitalisasi menjadi pendorong utama yang memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar luas secara efisien. Meski potensinya besar, tantangan seperti akses pembiayaan, literasi digital rendah, lemahnya perlindungan HKI, dan persaingan global masih harus diatasi. Peluang seperti dukungan pemerintah, konsumsi produk lokal, serta perkembangannya ekosistem startup perlu dimaksimalkan. Diperlukan kebijakan strategis yang mendukung pembiayaan pelatihan perlindungan HKI, ekspor, dan inkubator daerah. Pemerintah juga harus berperan sebagai fasilitator, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan mempersiapkan talenta kreatif agar Indonesia siap bersaing di pasar global.